Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan soal Poltekkes part yang kelima. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, 2, 3, dan 4, silahkan kalian langsung nonton di video sebelumnya. Kenapa? Karena di sana udah banyak banget contoh soal yang aku bahas beserta trik-trik yang harus kalian lakukan kalau misalnya ada soal yang seperti itu. Makanya kalian langsung nonton aja di video aku sebelumnya. Oke, sebelumnya jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin supaya aku lebih semangat bikin videonya, dan juga follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10. Oke, langsung aja ya, mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi langsung aja kita bahas soal yang pertama di part yang kelima ya, Poltekkes tahun 2022. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, 2, 3, dan 4, langsung aja di video sebelumnya. Oke, langsung aja di sini kita ada soal nilai dari cos 75 derajat adalah titik-titik. Nah, jadi di sini ada beberapa trik atau ada beberapa konsep yang akan aku sharing sama kalian. Di sini perlu kita ketahui bahwa cos 75 derajat ini adalah bukan suatu sudut istimewa. Nah, jadi kita harus mengubahnya ke sudut istimewa terlebih dahulu. Nah, sudut segi istimewa di matematika itu ada 1, 0, 30, 45, dan 90 derajat. Nah, jadi kalau misalnya cos 75 ini berarti penjumlahan antara cos 45 ditambah 30 derajat. Oke? Nah, jadi sama aja kan, cos 75 derajat sama aja dengan cos 45 ditambah 30 derajat. Ini istilahnya cos A ditambah B. Nah, konsep dasar harus kalian paham. Nah, kemudian konsep dasar selanjutnya yaitu ketika ada cos A ditambah B itu sama dengan cos A dikali cos B ditambah dikurang sin A kali sin B. Nah, jadi ini konsep dasar atau trik yang harus kalian pahami ketika kalian harus mendapatkan soal seperti ini. Kalau sudut istimewanya di jumlah cos A ditambah cos B, jadi kalian bisa mengerjakan seperti ini, cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Nah, oke. Nah, berhubung soalnya itu cos 75, berarti cos 45 tadi ditambah 30. Nah, jadi sama dengan, kita tulis di sini dulu ya guys. Kita tulis kembali dulu, cos A ditambah B itu sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Nah, A itu 45 dan B itu 30. Jadi tinggal kita ganti aja. Cos 45 ditambah 30 sama dengan cos A berarti cos 45, cos B cos 30 dikurang sin A berarti sin 45, sin B berarti sin 30. Nah, setelah itu langsung aja kita cari nilai dari cos dan sinus tersebut. Nah, ini sudah merupakan sudut istimewa yang mungkin aja waktu SMA itu kalian disuruh hafal ya. Kalau aku sih waktu SMA disuruh hafal. Jadi cos 45 itu nilainya 1/2 kali 2. Nilai dari cos 30 yaitu 1/2 akar 3. Ini dihafal ya guys, sudut istimewa. Jadi kalian bisa hafal juga, ada di Google banyak. Sin 45 nilainya 1/2 akar 2. Dan sin 30 nilainya 1/2. Oke, nah jadi aja langsung kita kali sama dengan ini 1/2 dikali dengan 1/2 hasilnya 1/4. Akar 2 kali akar 3 hasilnya akar 6 dikurang 1/2 kali 1/2 itu 1/4 akar 2.
Nah, jadi hasilnya adalah ini sama 1/4-nya kita keluarkan 1/4 dalam kurung akar 6 dikurang dengan akar 2. Nah, oke, gampang kan? Jadi langsung aja kita cari dulu di option apakah ada 1/4 akar 6 dikurang akar 2. 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Nah, jadi jawabannya E. Oke, jadi gampang kan kalau misalnya kalian langsung mengetahui triknya bahwa ketika ada cos A ditambah cos B, maka langsung aja ke seperti ini. Nah, setelah itu langsung kalian masukkan nilai-nilainya. Karena kalau misalnya kalian mencari cos 75 derajat, itu kalian tidak bisa menemukannya kalau tidak menggunakan konsep dasar yang ini. Makanya kalian harus paham ini, dan kalian juga harus hafal nilai-nilai sudut istimewa. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung aja komen di kolom komentar. Nah, jadi ini guys, aku punya soal asli Poltekkes di tahun 2019 kemarin. Aku juga ujian. Di sini aku alhamdulillah lolos di jurusan kesehatan lingkungan. Nah, tapi aku nggak ambil karena aku lolos juga di jalur lain yaitu UMPTKIN. Nah, di soal ini itu ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia. Karena kemarin aku ambil IPA. Nah, soal ini aku akan berikan sama kalian yang udah order ebook di aku. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau order ebook, silahkan langsung chat WA aja 0882 4785 4631. Nah, kalau kalian masih mau nanya-nanya soal ebook, bisa langsung chat WA aja ya. Jadi soal asli aku ini aku akan berikan sama kalian yang udah order ebook. Oke, selanjutnya ini adalah soal yang selalu naik ya di soal Poltekkes. Mungkin sedikit mengecoh, tapi sebenarnya soal yang seperti ini tuh mudah banget guys. Oke, langsung aja. Di sini nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah, oke, langsung aja kita tulis dulu. Persamaannya itu 3 pangkat 2X dikurang 4 dikali 3 pangkat X ditambah 3 lebih kecil 0. Oke, nah karena di sini itu ada pangkatnya itu ada 2, jadi kita bisa mengubahnya seperti ini, 3 pangkat 2 dalam kurung dikali pangkat X. Oke, jadi ini sama aja ya sebenarnya 2X. Nah, cuman ini kita dalam kurungin aja. Tapi kalau dalam konsep matematika, ketika pangkat dalam kurung itu sama aja kalau dia berada di luar kurung. Oke, jadi dikurang dengan 4 kali 3 pangkat X ditambah 3 lebih kecil 0. Nah, di sini saya akan melakukan pemisalan supaya lebih mudah. Jadi ini juga adalah salah satu trik, yaitu kita melakukan pemisalan. Misalnya 3X ini sama dengan M. Oke, jadi ini pemisalan aja ya. Misalnya 3X ini sama dengan M. Jadi pernyataan ini itu kita bisa ubah menjadi, ini kan 3 pangkat 2X. Nah, jadi sama aja kalau aku bilang M pangkat 2. Oke, ada yang paham nggak? Maksudnya, nah ini M kan, ini kan M 3X. 3X. Nah, 3 pangkat X maksudnya ya. Nah, jadi kalau misalnya M pangkat 2 berarti dia 3 pangkat 2X. Nah, jadi sama aja kembali ke sini. Oke, paham ya? Nah, kemudian dikurang 4 kali 3 pangkat X. Nah, di mana 3 pangkat X ini kan tadi kita udah misalkan M. Jadi tulis M. Ditambah 3 lebih kecil 0. Nah, setelah itu kita jabarkan. Berapa kali berapa mendapatkan positif 3 ketika dikurangi mendapat minus 4. Nah, jadi sini ada M pangkat 2, jadi M kali M pangkat 2. Nah, di sini dikurang 1 dikurang 3. Karena kalau misalnya min 1 kita kali dengan min 3 itu hasilnya positif 3, dan ketika dikurang itu menghasilkan minus 4. Lebih kecil 0. Nah, jadi di sini M sama dengan 1, kebalikannya ya, atau M sama dengan 3. Nah, ketika sudah mendapatkan nilai M sama dengan 1 dan M sama dengan 3, maka di sini kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa M di sini kita simpan di tengah dan di sini 3, di sini 1. Pernyataannya lebih kecil. Nah,
Langsung aja kita ubah. Di sini kan 1 lebih kecil M tadi itu kita misalkan sebagai 3 pangkat X. Langsung aja kita kembalikan 3 pangkat X lebih kecil 3. Nah, 1 itu sama aja kalau kita bilang 3 pangkat 0. Karena 3 pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, 3 pangkat X kemudian 3 pangkat 1, karena 3 pangkat 1 itu hasilnya 3, jadi sama aja ya. Nah, di sini bilangan pokoknya udah sama, jadi tinggal 0 lebih kecil X lebih kecil 1. Jadi jawabannya adalah X lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1. Oke, kita lihat apakah ada di option. Oke, ada dong. Jawabannya C. Oke, mudah kan? Jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, langsung aja komen di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian masih butuh video seperti ini, komen juga. Yap, itu dia guys soal Poltekkes hari ini part yang kelima. Nah, kalau misalnya teman-teman masih mau nonton video seperti ini part yang ke-6, silakan kalian komen aja di kolom komentar. Tapi mungkin ya udah nggak ada yang butuh video Poltekkes. Kenapa? Karena aku lihat rata-rata ujiannya itu tanggal 25 April, tanggal 26 April. Sementara sekarang udah tanggal berapa. Tapi kalau misalnya kalian masih ada yang belum ujian Poltekkes, kalian komen aja di kolom komentar kalau Kak, aku ujiannya tanggal segini, jadi lanjut aja di part ke-6 supaya aku juga tahu gitu loh, apakah masih ada yang butuh video seperti ini atau udah nggak ada. Oke, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.